Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin wa sallama taslima. Amma ba'du, fa ikhwati fillah berbahagia, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, hari ini kita dimudahkan kembali oleh Ta'ala melanjutkan pertemuan kita dalam membahas kitab Syarhu Kasfis Syubuhat. Kemarin kita membahas syubhat yang keempat, yaitu perkataan dia yang mengatakan bahwasanya berdoa kepada kepada as-solihin itu bukanlah termasuk ibadah, sehingga berdoa kepada mereka bukanlah termasuk mensekutukan Allah, bukan syirik. Ini kita bahas kemarin, telah jelas ya bahwasanya yang betul sesuai Al-Quran dan hadis, berdoa kepada selain Allah itu adalah termasuk ibadah, sehingga karena itu ibadah maka namanya mensekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana kemarin kita bahas beberapa ayat, seperti misalnya firman-Nya Allah dalam surat Al-A'raf 55, ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah innahu la yuhibbul mu'tadin. Ya, itu kemarin terakhir. Sekarang kita lanjutkan pembahasan berikutnya, tapi belum melanjutkan syubhat yang kelima, tetapi masih mentakrir kembali, menekankan, mengesahkan bahwasanya doa itu ibadah, dan juga doa jadi macam-macam ibadah yang lain, supaya diketahui sehingga semua macam ibadah itu murni hanya untuk Allah. Tidak boleh satupun ada macam ibadah yang dipalingkan kepada selain Allah, karena itu juga nanti akan menyebabkan pelakunya terjatuh di dalam dosa yang tidak diampuni oleh Allah tanpa taubat, yaitu apa? Syirik. Yaitu masalah semua macam ibadah hendaklah hanyalah untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ikhwah, kita baca halaman 67. Faqul lahu idza aqararta annaha ibadatun, maka katakan kepada dia apabila engkau telah mengikrarkan, bila engkau telah mengakui bahwasanya doa itu adalah ibadah, sebagaimana uraian yang telah lalu itu, wa da'autallaha lailan wa naharan khaufan wa tama'an, dan engkau pun telah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala baik di waktu malam maupun di waktu siang, dan juga kau berdoa kepada Allah di semua waktu itu disertai rasa khaufan, rasa khauf, rasa takut dari siksanya Allah, rasa takut dari tidak dikabulkannya doa, disertai rasa toma'an, berharap, sangat ingin
agar itu doa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ibadah yang mendekatkan diri ini kepadanya Subhanahu wa taala, itu telah kau kerjakan itu doa khaufan wa tama'an, baik di waktu malam maupun siang. Ya. Terus summa da'auta fi tilkal hajati nabiyan au ghairah. Kemudian di lain waktu kau berdoa di dalam hajah yang sama itu, berdoa kepada seorang nabi ataupun selainnya. Hal asyrokta fi ibadatillahi ghairah. Apakah yang demikian itu bukankah yang demikian itu dinamakan kamu telah menserikatkan di dalam beribadah kepada Allah, menserikatkan selain Allah. Itu. Ini disimpulkan begitu dengan pertanyaan, dengan menanyai dia supaya semakin gamblang. Ya. Meskipun udah mengakui tadi sudah diakui, tapi ini kita mau perjelas lagi agar kesimpulannya mantap ya. Setelah mantap, kamu memang berdoa kepada Allah dengan rasa khaufan wa tama'an, kau kerjakan itu malam dan siang. Namun jika di hajah yang sama itu kau berdoa kepada selain Allah, baik itu nabi atau selain nabi, bukankah yang demikian itu dinamakan engkau telah menserikatkan selain Allah di dalam beribadah kepada Allah. Nah gitu ya. Karena ini kesimpulan, ini hanya menyimpulkan, maka fala buddha ayakul, maka mau nggak mau jika dia udah paham mengakui keterangan di atas, semestinya dia menjawab na'am. Nah gitu ya. Maka semestinya dia menjawab na'am. Nah gitu. Dia menjawab iya. Dan aku sekarang sudah paham, aku sekarang sudah tidak lagi akan mengerjakan berdoa kepada selain Allah, kepada nabi, kepada malaikat, lebih-lebih selain nabi dan malaikat. Saya sekarang akan murni dalam semua doa-doaku, aku hanya akan berdoa kepada Allah. Tentu demikian sebagai konsekuensi dari pembahasan bahwasanya doa adalah ibadah yang dia sudah terima dan telah memahami dengan benar. Kemudian kita di sini diajak oleh penulis melanjutkan kepada macam-macam ibadah yang lain yang juga semuanya harus hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, faqul lahu. Lalu sampaikan kepadanya. Idza alimta biqaulillahi ta'ala fasolli li rabbik wanhar wa ata'tallaha wa naharta lahu hadza ibadatun fala budda ayyaqula na'am. Bila engkau telah mengetahui firman-Nya Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Kautsar ayat 2, maka sholatlah karena Rabbmu dan berkorbanlah karena Rabbmu. Sholatlah karena Rabbmu dan berkorbanlah karena Rabbmu. Dan kamu pun telah mentaati Allah. Kamu pun telah berkorban hanya karena Allah. Apakah ini ibadah? Apakah berkorban, menyembelih hewan kurban, menyembelih unta untuk kurban, ibadah, menyembelih sapi untuk kurban, menyembelih kambing untuk kurban. Apakah ini ibadah? Nah, tentu semestinya dia pun menjawab iya. Ini ibadah. Itu karena perintah Allah sebagaimana yang dia perintahkan, fasholli li rabbika wanhar. Nah, maka kita ajak dia untuk punya pemahaman lebih luas lagi. Punya pemahaman yang lebih jauh. Jadi setelah doa, ini pun membahas masalah berkurban. Setelah menyembelih, nah jika pun dia telah paham, kurban pun ibadah, maka menunjukkan harus kurbannya karena Allah Ta'ala,
maka kita ajak dia untuk lebih luas lagi. Faqul lahu idza naharta li makhluqin. Ya, makhluqin ini tentu aja munawwan. Dia tanwin ya, munawwan ya, dia tanwin. Isim nakirah. Isim nakirah, makhluk siapapun dia, kan gitu. Kemudian dicontohkan nabiyin au jinniyin au ghairihima. Hal asrakta fi hadil ibadah ghairallah fala budda ayyukirra wa yaqul na'am wa yaqula na'am. Faqul lahu, lalu katakan kepadanya, apabila engkau berkorban, menyembelih korban untuk suatu makhluk, misalkan itu nabi, apakah itu golongan dari jin atau selain nabi dan golongan jin, apakah di dalam ibadah ini, ibadah korban ini, kamu telah menserikatkan selain Allah? Maka mau nggak mau dia harus ikrar, mengakui dan menjawab iya. Itu namanya mensekutukan Allah di dalam ibadah kurban. Kalau sampai berkorban untuk suatu makhluk, walaupun itu makhluknya nabi atau golongan jin dan lebih selainnya. Ya, ini ikhwah rahimani wa rahimakumullah dalam matan. Lalu kita pahami lebih dalam lagi dari keterangan pensyarah Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu subhanahu wa ta'ala dalam syarahnya ini. Qauluhu faqullahu ila akhirih, yakni idza bayyanta anna du'a ibadatun wa aqarra bihi, maka apabila di pertemuan yang lalu kamu telah menjelaskan kepada dia bahwa doa itu adalah ibadah dan dia pun alhamdulillah telah mengakui hal itu, faqul lahu, maka katakan kepadanya, alasta tad'ullaha ta'ala fi hajatin summa tad'u fi tilkal hajati nafsiha nabiyan au ghairah fahal asyrakta fi ibadatillahi ghairah. Bukankah kamu sebelum saya terangkan ini, sebelum perkara ini jelas bagimu, dulu-dulu bukankah kamu berdoa kepada Allah dalam suatu hajah, kemudian juga dalam hajah itu kamu berdoa kepada nabi atau kepada selainnya? Bukankah berarti kamu telah mensekutukan selain Allah di dalam ibadah ini, ibadah doa ini? Fala budda ayakula na'am. Mau nggak mau dia kalau udah paham betul semestinya jawab iya. Nah gitu. Sebenarnya iya. Mengapa dia jawab iya? Iya li'anna hadza lazimun, karena ini jawaban yang lazim. Karena udah paham, udah mengerti keterangan di atas bahwa doa adalah ibadah. Ini lazim la mahalah. Tidak ada tempat untuk tidak ada penghalang. Tidak ada hailnya, nggak ada penghalangnya. Dia mesti menerima, udah la mahalah, ini nggak ada penghalang lagi. Hada bin nisbah lid doa, ini kaitannya dengan doa. Lalu summa intaqala al-mu'allifu rahimahullah ila nau'in akhara minal ibadah wa huwa an-nahru. Kemudian penulis rahimahullah berpindah kepada macam lain dari macam-macam ibadah, yaitu macam an-nahr, ya, berkurban atau menyembelih. Qala, beliau berkata, faqul lahu idza alimta biqaulillahi ta'ala fasalli li rabbika wanhar wa ata'tallaha wa naharta lahu ahada ibadatun. Apabila Anda telah mengetahui berdasarkan firman-Nya Allah, fasalli li rabbika wanhar, dan kamu pun telah mentaati Allah dan kamu pun telah berkurban menyembelih hanya karena Allah, apakah ini ibadah?
Fala buddha ayyakula na'am, mau nggak mau dia menjawab iya. Nah, faqad i'tarofa annan nahra lillahi ta'ala ibadatun. Wa ala hadha yakunu sarfuhu li ghairillahi syirkan. Maka dengan demikian sungguh-sungguh berarti dia sudah mengakui bahwasanya an-nahr berkorban onta dengan menyembelihnya, berkorban sapi dengan menyembelihnya, berkorban kambing dengan menyembelihnya, itu adalah ibadah lillahi subhanahu wa ta'ala. Maka berdasarkan itu memalingkan kurban kepada selain Allah yakunu syirkan, maka keberadaannya adalah menserikatkan Allah. Maka faqala al-mu'allifu rahimahullah muqarriran dalik, beliau kemudian menyimpulkan lagi, menegaskan masalah ini bahwa semua ibadah hanya untuk Allah, termasuk juga nahr di sini. Beliau mengatakan dengan cara menekankan pengesahannya, faqullahu idza naharta li makhluqin ilahirihi, maka katakan padanya, bila engkau berkorban untuk suatu makhluk sampai akhir, apakah itu nabi, apakah golongan jin dan selainnya, bukankah itu berarti syirik? Nah, hada ilzamun wadihun, namanya kelaziman yang gamblang, yang jelas, la mahidaan, tidak ada tempat untuk berlari darinya, pasti mengatakan itu adalah kesyirikan bila sampai an-nahr untuk seorang makhluk siapapun dia, nabi pun ataupun lebih selain nabi. Itu ya ikhwah yang berbahagia, rahimani wa rahimakumullah, untuk penjelasan ibadah dan macam-macamnya. Kiranya harus jelas dan gamblang, itu semua hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah itu ibadahnya, ikhwati fillah rahimahullahu ta'ala, berupa apa? Berupa doa ataupun berupa macam-macam ibadah yang lain. Di sini beliau contohkan nahr, nah gitu. Adapun untuk nanti macam-macam ibadah yang lain bisa dirujuk ya penjelasannya di dalam kitab Syarhu Salasatil Usul. Di buku ini diterangkan nanti macam-macam ibadah yang lain. Ini kita buka di sini, akan kita perdalam masalah menyembelih, ya, masalah nahr. Ya, kita akan perdalam. Nanti silahkan antum baca sini ya, di buku kitabnya Syarhu Salasatil Usul halaman 66. Kita akan baca masalah menyembelih. Nanti juga ada macam yang lain. Macam yang lain nanti seperti ini istighosah. Istighosah itu ibadah juga nanti istighosah. Ada lagi macam yang lain nanti isti'adzah ya, isti'adzah. Ada lagi macam yang lain isti'anah ya kan, itu isti'anah. Ada lagi macam yang lain ikhwati fillah al-inabah. Juga lagi macam yang lain nanti apa ikhwah? Al-khasyah ya, al-khasyah. Juga nanti macam yang lain ar-raghbah, ar-rahbah, al-khusyu'. Nah gitu. Juga ada macam yang lain tawakkul. Tawakkul itu ibadah. Maka tawakkul hanya untuk Allah, hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga ar-raja, ya, juga al-khauf, terus doa. Ya, kembali kita akan membahas perincian contoh di sini. Di sini semua ada perinciannya. Ya, ada perincian semua di buku ini, di Syarhul Usul ini jamaah, ada perincian semua. Ya, sini ada perincian-perincian yang banyak. Itu misalkan aja isti'adzah. Ya, ini ada 5. Ya kan, ada 5. Ada 5 macam. Ya, atau ini isti'anah, apa salah. Sini harusnya nih isti'anah kan? Isti'anah misalkan itu ibadah, tapi ada 5 macam. Ingat ada 5 macam. Kita harus memerinci mana itu isti'anah yang ibadah, mana isti'anah yang bukan ibadah. Ini ada 5.
Yang pertama ada al-isti'anatu billah, ada al-isti'anah bil makhluk, ala amrin yaqdiru alaih. Ini hukumnya ini. Hukumnya nanti ini. Ada lagi nanti apa jamaah al-isti'anah bi makhlukin hayyin hadir ghairi qadir, hukumnya ini hadalahum. Yang keempat ada lagi al-isti'anah bil amwat mutlaqan atau bil ahya ala amrin ghaib, ini hukumnya ini pada syirkun. Ada lagi al-isti'anah bil a'mal wal ahwal al mahbubah ilallah, hukumnya ini. Ini ada 5 macam nanti perincian isti'anah itu. Nah, ini buku sangat bagus kita pelajari, maka kita ini membahas isti'anah ada 5 macam. Nah, kita ambil contoh sekarang ini membahas menyembelih ya. Kita agar nggak salah paham. Nanti ada perincian dalam menyembelih. Bagaimana kita mensikapi masalah menyembelih, mana yang harus untuk Allah Subhanahu wa taala, mana itu yang bukan ibadah bisa untuk selain Allah ya. Mari kita baca sebagai percontohan di sini. Nanti untuk macam-macam yang lainnya bisa antum buka di buku ini dan yang selainnya tentang penjelasan macam-macam ibadah. Dalilu dzabhi qauluhu ta'ala qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Wa minas sunnati la'anallahu man dabaha li ghairillah. Dan dari hadis sabda Rasul, Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah. Jadi ikhwah, kita baca perincian penjelasan beliau tentang hukum menyembelih. Hukum menyembelih ya. Ya, yang pertama beliau jelaskan pengertian dulu. Pengertian menyembelih. Adzabhu ishaqur ruhi bi iraqatid dam ala wajhin mahsusin. Menyembelih adalah ikhwati fillah yang berbahagia rahimani wa rahimakumullah. Beliau jelaskan makna menyembelih itu adalah ishaqur ruh ya. Ishaq itu apa ikhwah? Masdar. Masdar dari ashaqa yushiku ishaqan. Ya kan? Itu masdar dari apa? Ishaqa yushiku ishaqan. Ini masdar. Artinya apa? Artinya yaitu ya menghilangkan, idhab ya, idhab menghilangkan, melenyapkan itu artinya ya. Melenyapkan, idhab menghilangkan, melenyapkan gitu. Menghilangkan ruh, melenyapkan ruh dengan cara mengalirkan darah. Mengalirkan darah itu sesuai cara yang khusus, cara yang diatur dalam syariat, tentu begitu. Nah, menyembelih ini ikhwati fillah ada beberapa sisi. Ini kita bahas ya. Kita nggak memperdalam masa perinciannya. Kita tahu makna menyembelih secara syar'i ya, disembelih situ secara khusus di bagian leher ya kan. Diputus 2 tali sarafnya. Nah, menyembelih ini ada beberapa sisi. Beliau terangkan ada sini 3 sisi. Ya, 3 sisi. Sisi yang pertama, al-awwalu ayyakuna ibadatan. Yang pertama, menyembelih itu adalah ibadah. Sehingga hanya boleh lillahi subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh kepada selainnya karena akan terjatuh dalam kesyirikan. Ini kalau sampai ini ibadah. Kapan ibadah? Ini kriterianya. Ibadah. Nanti akan kita baca insyaallah ta'ala. Yang kedua, ayyaqa'a adzabahu ikraman lidhaifin aw walimatin li ursin aw nahwi dzalik. Yang kedua seperti menyembelih tujuannya untuk memuliakan tamu. Tujuannya untuk walimatul urs
atau semisalnya. Yang ketiga lagi ada misalkan ayyaqa'a ala wajhi at-tamattu'i bil akli awil ittijari bihi. Menyembelih tujuannya adalah atas dasar untuk memang untuk sisi untuk makan-makan. Untuk makan dagingnya. Tidak tujuannya memuliakan tamu, tidak tujuannya untuk walimatul urus, juga tujuannya tidak untuk berkurban. Ya, bukan untuk berkurban juga, tapi ya sekedar pengen makan lauk daging. Namanya atamatu bil akal. Atau dia menyembelih niatannya mau jualan daging. Al-itijari bihi, ya, jualan daging ayam, jualan daging kambing gitu. Nah, namanya ini menyembelih di sini namanya ayyaqa'a ala wajhi al-itijar. Nah, gitu. Nah, nanti ada 3 ini beda-beda permasalahannya, kita perlu tahu perinciannya, tidak mutlakon, tidak dipukul rata ya. Kita baca keterangan beliau, ikhwati fillah yang berbahagia, rahimani wa rahimakumullah. Ya, yang pertama ayyaqa'a ibadatan. Jadi menyembelih itu dia bernilai, peristiwanya itu bernilai ibadah. Apa kriterianya? Kriteria adalah bi'ayyaksida atau bi'ayyuksoda. Bi'ayyuksoda bihi ta'zimu al-matbuhi lahu wa tadallulu lahu wa taqarrubu ilaih. Ya. Menyembelih itu ibadah. Jika tujuannya adalah, jika yang dimaksudkan dia dengan menyembelih, dia menyembelih ayam, dia menyembelih kambing, dia menyembelih semut, nah, dia menyembelih lalat, nah gitu. Kalau yang dia maksudkan dalam menyembelih itu adalah ta'zim, mengagungkan zat yang karenanya hewan itu disembelih. Apapun hewannya, apakah ayam, apakah kambing, apakah kerbau, apakah sapi, apakah lalat, intinya dia menyembelihnya itu, yang dia maksudkan dengan penyembelihannya adalah ta'zim, mengagungkan zat yang karenanya hewan itu disembelih. Jadi ada zat siapa yang karenanya hewan itu disembelih. Tujuannya juga tadallullahu, memang dia tujuannya merendahkan diri kepadanya, merendahkan diri kepada zat yang karenanya dia menyembelih hewan tadi. Dalam rangka at-taqarrubu ilaih, dalam rangka dia mendekatkan diri kepadanya. Nah gitu. Nah kalau begini prosesi penyembelihannya, maka itu dinamakan ibadah. Kalau demikian prosesinya dalam rangka ta'zimul madbuhi lahu wa tadallulul lahu wa taqarrub ilaih, hadza la yakunu illa lillah. Yang seperti ini tidak boleh ada kecuali hanya untuk Allah. Dan itu pun tidak cukup hanya lillah, harus juga ala wajhi alladzi syara'ahullah. Dan juga harus dilaksanakan sesuai cara yang Allah syariatkan. Ini kalau tujuannya adalah seperti itu hanya untuk Allah, enggak boleh selainnya. Harus kalau emang untuk takdim, tadallul, taqarrub itu hanya untuk Allah saja. Dia harus disembelihnya ini sapi, disembelihnya ini onta, disembelihnya ini kambing, hanya untuk mengagungkan Allah, yang karena mengagungkan Allah inilah sapi, kambing itu disembelih. Yang karenanya lah dia merendahkan diri, yang kepadanya lah dia mendekatkan diri. Nah gitu. Itu pun harus sesuai sisi yang syariatkan. Yang dia kurbankan harus binatang ternak berupa sapi, kambing atau onta, nggak boleh berupa kuda. Nah gitu. Kalau kuda namanya bukan ala wajhi alladzi syara'ahullahu ta'ala.
Maka jika demikian keberadaannya, dia menyembelih ini, prosesinya adalah dalam rangka ta'zimul madbukhi lahu wa tadalluhu lahu, ini sarfuhu li ghairillahi syirkun akbar. Maka memalingkannya kepada selain Allah adalah syirik besar. Nah, sama dengan tadi di dalam kasus syubhat. Jadi, gini misalkan, dia menyembelih misalkan menyembelih lalat. Lalat ada menyembelih ayam, apalagi kambing, sapi, unta. Kalau dia menyembelihnya, dimaksudkan dengannya mengagungkan suatu zat selain Allah, kemudian disembelihlah itu hewan. Karena zat itu tadi dia tunduk patuh kepadanya, sehingga menyembelih itu hewan. Dia menyembelihnya karena kepada zat itu dia mendekatkan diri. Nah, kalau gitu namanya syirik akbar. Dia misalkan menyembelih maksudnya adalah mengagungkan Nabi. Nah, itu. Mengagungkan Nabi. Nah, dia menyembelih ayam misalkan. Dalam rangka apa? Maksudnya disembelihnya ini dalam rangka mengagungkan Nabi. Karena merendah tunduk kepada Nabi. Karena mendekatkan diri kepada Nabi. Ini namanya syirkun akbar. Apalagi kepada atau untuk selain Nabi. Ini karena kalau dia menyembelihnya, prosesinya itu adalah ayyuk sodabi ta'zimul madbukhi lahu wa tadallulu lahu wa taqadduli, namanya yaqo ibadatan. Itu ibadah namanya. Maka wajib hanya untuk Allah semata pun dengan cara yang benar. Enggak boleh korban kuda misalnya. Ya kan gitu. Dalilnya sama dengan yang di dalam kasus syubhat ataupun yang di sini ya, ataupun juga hadis tadi. Itu yang pertama. Yang kedua, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, ayyaqa'a ikraman lidhaifin aw walima tan li ursyin au nahwa dzalik. Nah, ini lain lagi dia menyembelih, apakah itu sapi, apakah itu kambing, apakah itu ayam, ya kan? Dia menyembelihnya itu dalam rangka memuliakan tamu. Ada tamu, dia memuliakannya, memuliakannya dengan disembelihkan ayam, itu disembelihkan kambing, bukan dalam rangka mendekatkan diri kepada tamu, bukan dalam rangka tunduk patuh kepada tamu, bukan dalam rangka takzim kepada tamu, tapi dalam rangka memuliakan. Tamu kan datang kan dimuliakan dengan diberi jamuan, ya kan? Diberi jamuan, kan itu namanya ikroman, menjamu tamu, jamuannya berupa ini warung semuanya tutup, ya kan? Mau ke warung sate ya semuanya tutup. Nah, ini hari raya semuanya tutup. Nah, disembelihkanlah gitu, disembelihkanlah ayam, disembelihkan kambing untuk nanti dagingnya dihidangkan memuliakan tamu. Atau ini mengadakan walimah, tamunya banyak, ya. Bukan beli daging di pasar, tapi menyembelih sapi sendiri nanti untuk walimahan, nah gitu. Ini namanya bukan mendekatkan diri kepada para tamu undangan walimah, ya kan? Itu namanya bukan takdim kepada dan tunduk kepada para hadirin di walimah, itu namanya memuliakan. Nah, kalau begitu dan yang semisalnya, ini walaupun itu dalam rangka untuk memuliakan tamu, ini namanya hada ma'murun bih. Ini yang diperintahkan namanya, diperintahkan oleh Allah. Apa derajatnya perintah? Bisa wujuban. Bisa wujuban jika memang kondisinya menuntut harus dalam rangka ikroman, dalam rangka walimatanya harus menyembelih sendiri. Atau istihbaban, memang dia ya punya kemampuan, sebetulnya beli juga bisa, tapi kalau beli sebetulnya bisa sedikit, ya, tapi dia pengen agak banyak nyembelih sendiri, silahkan istihbaban, kan itu. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim dhaifah. Nah gitu.
Nabi bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah memuliakan tamu. Ini mau memuliakan tamu, bisa istihbaban, bisa wujuban dengan cara menyembelihkan jamuannya itu dengan menyembelihkan hewan. Wa qaulihi sallallahu alaihi wasallam li Abdurrahman bin Aufin, aulin walau bisyatin. Hai Abdurrahman bin Auf, adakanlah walimah, walaupun walimah hanya itu sekedar kamu itu jamuannya untuk para hadirin, itu dengan menyembelih seekor kambing. Nah gitu. Jadi ini Nabi yang memerintahkan menyembelih kambing untuk walimah. Nah kan gitu. Itu untuk menjamu para hadirin. Seperti namanya ma'murun bihi. Itu ma'murun bihi. Itu tentunya bukan dalam rangka ini seperti ini, bukan dalam rangka ini kan, bukan dalam rangka ta'dhimul madbuhi lahu wa tadallulu lahu wa taqarrubu ilaih. Ya kan gitu. Juga akan lebih gamblang jamaah ikhwatillah nomor 3. Ya. Nomor 3 ini. Nomor 3 beliau jelaskan asalis ayyaqa'a ala wajhi at-tamattu'i bil aqli awil itijari bihi. Wa nahwi dzalik. Terjadilah itu penyembelihan atas dasar untuk ya kita mau makan-makan ya sendiri atau berdua satu keluarga. Ya, kita menyembelih ayam, menyembelih kambing silahkan. Atau menyembelih kambing atau menyembelih ayam 100 untuk dagang, ya, untuk dagang gitu. Untuk dagang itu namanya kan menyembelih untuk selain Allah. Untuk dagang, ya kan untuk dagang, untuk makan-makan. Tapi ini bukan syirik, karena ini bukan ibadah. Karena dalam kita menyembelih ayam untuk jual beli ini, tentu ketika menyembelihnya tidak ada unsur maksud ta'dhimul madbukhilah, enggak ada unsur maksud at-tadallululah, enggak ada unsur maksud at-taqarrubu ilaih. Kan enggak ada. Ya kan? Enggak ada unsur itu. Tapi memang semata-mata mau diambil dagingnya, mau diperjualbelikan atau mau dimakan. Nah, kalau begini hukumnya apa? Hukumnya yang seperti ini adalah fahadha min qismil mubah. Itu namanya termasuk bagian mubah. Karena fal aslu fihi al ibahah, hukum asal di sini adalah mubah berdasarkan firman-Nya Allah, awalam yarau anna khalaqana lahum mimma amilat aydina an'ama fahum laha malikun wa dalalnaha lahum faminha raquhum wa minha ya'kulun. Nah, kan gitu. Jadi sebagaimana firman-Nya Allah Subhanahu wa taala dalam surat Yasin itu ya kan, surat Yasin ayat yang ke-71 dan 72. Situ ya, silakan dicari artinya ya. Cari sendiri ya, jangan semuanya instan ya, latihan cari sendiri. Jadi itu mubah. Namun juga waqat yakunu matluban, dan juga terkadang bisa jadi itu dituntut harus. Kenapa? Memang dia bisanya kerja jualan daging kambing. Dia bisanya kerja jualan daging ayam, ya berarti matluban. Memang tidak ada lauk selain sembelih ayam. Nggak ada lauk ini, kita harus makan, berarti matluban. Ya kan? Mau apa? Nggak ada lauk, beli mana-mana nggak ada. Ya udah kita nyembelih ayam. Nah gitu. Namun juga bisa waqat yakunu manhiyan anhu. Namun juga bisa manhiyan anhu. Kenapa di sini? Ya kok manhi dilarang? Ya karena dia wah, ini makanya pemborosan, ini makanya mubadzir, ya kan? Udah lauk banyak sekali, kok masih menyembelih kambing, mubadzir. Ini namanya manhiyan anhu. Atau salah acara, nah itu hasbama yakunu wasilatan, sesuai itu wasilahnya untuk apa? Sesuai itu. Nah ini ikhwah, jadi mau dipahami perinciannya ya tentang menyembelih. Ini dicontohkan ada 3 perincian. Demikian semoga manfaat. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.